Oke, shalom untuk kelas 8. Selamat datang kembali di pelajaran saya di materi di YouTube ya. Jadi ini untuk kali ini saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya senantiasa Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Oke, di sini kita melanjutkan membahas materi, yaitu materi di bab 8 untuk kali ini, yaitu tentang judul setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, di sini kita akan membahas setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Namun sebelum itu silahkan untuk mengerjakan ini pre-tugas, yaitu tuliskan liturgi ibadah umum yang ada di gerejamu. Liturgi itu adalah susunan ibadah dari doa awal dan sampai akhir. Itu apa saja silahkan dituliskan. Oke, kita akan membahas tentang literasi Alkitab yang mengetahui tentang setia ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab itu sendiri. Di dalam Efesus 6 ayat 18. Jadi ini adalah jawabannya. Jadi mengapa kita harus beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab? Itu karena kita disuruh Tuhan untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk apa sih? Nah, mungkin berjaga-jaga ini relate atau ada hubungannya tentang mungkin seperti pemain sepak bola. Khususnya berjaga-jaga supaya tidak ada serangan lawan. Khususnya juga penjaga gawang, namanya juga penjaga gawang, jadi tugasnya menjaga supaya tidak kebobolan. Nah, jadi di sini menjaga-jaga di dalam iman Kristen itu seperti apa. Nah, jadi kita mengetahui ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab ini adalah sebuah hal untuk berjaga-jaga supaya kita mengetahui kehendak Tuhan, berjaga-jaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, tidak disukai oleh Tuhan, mungkin berjaga-jaga untuk hari esok apa yang akan terjadi. Hal-hal yang biasanya tertulis di Alkitab ini sudah pasti sudah akan terjadi di masa depan. Mungkin hal-hal yang sudah tertulis pernah kamu rasakan atau sudah terjadi. Nah, itulah yang fungsi dari kita membaca Alkitab, supaya kita tahu apa yang akan terjadi dan kita dapat bersiap-siap supaya tidak kaget dan kita bisa menghadapinya. Berdoa, komunikasi dengan Tuhan, beribadah, membangun komunikasi dan hubungan dengan Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Perlengkapan untuk setiap perbuatan baik. Nah, kenapa mungkin beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab ini adalah sebuah perlengkapan? Nah, saya bilang ini adalah sebuah SIM kamu untuk melakukan kegiatan atau sikap-sikap yang kamu lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya kamu bersepeda tanpa punya SIM, jadi kamu tidak punya lisensi, tidak punya izin untuk berkendara. Oleh karena itu, berbuat baik jikalau kita tidak tahu dasarnya apa, itu sama dengan gong yang bergerincing atau tong kosong nyaring bunyinya. Jadi seperti itulah. Jadi kita harus mengetahui, saya berbuat baik, saya meminta memberikan sedekah, memberikan hal sesuatu ini karena ajaran siapa sih? Karena Tuhan itu ingin apa sih? Nah, di dalam Alkitab sudah tersedia seperti itu, supaya kita hidup dalam kasih, supaya kita saling peduli, solidaritas terhadap sesama, dan lain sebagainya. Jadi tidak sekedar kita berbuat baik, tapi kita mempunyai makna tersendiri setelah kita mengerti bahwa saya berbuat baik karena Tuhan mengajarkan itu. Saya berbuat baik karena Tuhan inginkan itu. Tuhan suka dengan sikap kita yang seperti itu. Nah, oke, yang selanjutnya memahami
Apa itu ibadah, doa, firman Tuhan? Ibadah adalah berasal dari kata aboda. Aboda ini dari bahasa Yunani yang artinya bekerja, melayani, dan menyembah. Kalau kata-kata ini mungkin aboda ini cukup asing ya. Tapi kalau kita ketahui di sini, ibadah ini dapat diartikan sebagai ritual keagamaan yang dilakukan pada setiap agama. Aboda ini ritual keagamaan. Nah, mungkin tidak hanya sekedar Kristen, agama lain juga melakukan ibadah loh. Jadi mungkin kalau di agama lain ada sebutan tersendirinya. Kalau di sini kita ibadah itu mempunyai makna dan arti seperti itu. Sebuah ritual sih, tapi ritual yang khusus bagi kita untuk mengenal Tuhan dan membangun hubungan terhadap Tuhan. Tidak sekadar itu juga, kita juga memahami apa yang Tuhan bicarakan di dalam Alkitab. Nah, di Kristen ini pastilah disebut dengan ibadah, kebaktian, dan persekutuan. Doa. Nah, doa ini adalah sebuah wujud komunikasi paling modern. Nah, komunikasi paling modern tidak terpilih sebagai aplikasi WA, aplikasi Instagram, aplikasi Messenger lainnya, tapi doa yang sejak dulu sudah ada ini adalah aplikasi modern. Nirkabel, tanpa kabel, tanpa pulsa, tanpa wifi, kita bisa terkonek pada Tuhan. Mengapa ini disebut modern? Karena hal itu. Kita bisa terkonek dengan pencipta kita sendiri. Kita sebagai umat percaya meyakini bahwa doa adalah nafas hidup yang orang beriman. Doa adalah nafas hidup orang beriman yang jadi sarana penghubung antara manusia dan Tuhan secara transenden. Transenden ini hal yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia, makanya disebut transenden. Mengapa? Karena hal modern ini tidak bisa menggapai itu. Nah, hal modern seperti laptop, lain sebagainya, HP, dan mungkin metaverse yang sekarang ada itu ya tidak bisa menjangkau Tuhan selain doa. Oke, membaca Alkitab. Membaca Alkitab ini adalah firman Tuhan, adalah perkataan Tuhan sendiri yang dilantarkan kepada umatnya. Khusus Alkitab adalah firman yang diilhamkan. Jadi firman Tuhan ini tidak jatuh dari langit ya, tidak geletak di dalam goa, tidak terkubur ya. Jadi firman Tuhan ini hasil karya dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan ini mendikte saja, melihatkan proyeksi, melihatkan sikap-sikap yang baik sehingga sang penulis yaitu rasul, nabi-nabi ini dapat menuliskan dengan sebuah tulisan yang menunjukkan bahwa itu adalah firman Tuhan. Begitu. Nah, makna ibadah, doa, dan membaca Alkitab. Ibadah maknanya adalah kita lakukan sepanjang waktu untuk menjalin hubungan dengan Tuhan dengan berbagai cara, dengan berbagai ekspresi, banyak denominasi gereja. Nah, jadi di sini ibadah kita lakukan dengan ekspresi, dengan hal-hal yang mungkin dapat menunjukkan bahwa kita ini menyayangi Tuhan dan ingin berhubungan dengan Tuhan. Jadi ibadah ini tidak sekedar kita memuji Tuhan, menyanyi-nyanyi, menyalakan, bermain alat musik, membaca Alkitab, tidak sekedar itu, tapi kita menjalin hubungan antara manusia dan pencipta dan manusia. Doa adalah karena terbatasnya manusia menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi doa adalah perantaranya. Doa di dalam Kristen tidak dipatenkan. Jadi doa ini tidak tertulis ya. Jadi doa ini tidak tertulis, tidak harus. Mungkin ada satu doa yang tertulis dan pasti, yaitu doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan. Tapi sebenarnya doa itu hanya sebagai patokan bahwa kita bisa
melakukan doa itu kepada Tuhan harus begini harus begitu, cuma patokan. Tapi kita itu berdoa itu hanya sebuah komunikasi, layaknya kamu komunikasi dengan orang lain, kamu berbicara dengan ibu kamu, bapak kamu, dengan teman kamu dan lain sebagainya. Apalagi Tuhan ini menyebut kita sahabat. Bagaimana kita berkomunikasi dengan sahabat kita? Pasti dengan baik, no, baik, tentang dengan akrab, dan segitu gitu ya. Maaf ya agak kerepotan. Jadi kita berdoa itu bebas mengatakan sesuatu asalkan kita dapat tahu dulu dasar-dasarnya apa, yaitu dari doa Bapa kami. Kita membaca Alkitab adalah manusia selalu mengerti maksud Tuhan dan dalam kehidupannya. Jadi manusia tidak selalu paham dengan maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Mungkin ada Tuhan memberikan duka, Tuhan memberikan mungkin hal-hal yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Manusia pasti bingung lah, apa maksud Tuhan memberikan hal ini kepada saya. Mungkin seperti Ayub yang diberikan oleh Tuhan sebuah pencobaan, dia tidak tahu maksud Tuhan memberikan hal itu. Padahal Tuhan ingin mengetahui seberapa setia dia pada Tuhan. Nah, jadi melalui Alkitab, melalui membaca firman Tuhan, kita dapat mengetahui pikiran manusia yang terlalu logis dan terbatas tidak akan mampu menyelami pikiran Tuhan, yaitu transenden itu tadi. Jadi oleh karena itu sudah seharusnya kita membaca firman Tuhan. Jadi tidak sekedar membaca firman Tuhan. Jadi mengapa firman Tuhan itu setelah dibaca lalu direnungkan? Nah, ini tujuannya supaya kita paham apa yang dikatakan oleh Tuhan. Oke, pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Jadi sangat penting ini ya. Jadi semua yang telah dibahas di atas bukan sekedar rutinitas atau kewajiban agama yang kita anut saja, tetapi adalah sebuah kesadaran diri. Jadi beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab adalah kesadaran diri, di mana kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, kita ini adalah manusia yang paling disayangi dan cintai oleh Tuhan, bahwa kita ini adalah manusia yang telah ditebus oleh Tuhan dari dosa-dosa kita. Pastinya kita sudah sadar dong. Dan bagaimana sikap kita untuk kembali atau menunjukkan bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Apa ini? Jika tidak dilakukan, apa yang terjadi? Jika kita tidak beribadah, tidak berdoa dan membaca Alkitab, pasti ada konsekuensi khususnya. Karena setiap hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, dijauhi oleh Tuhan, itu akan mengakibatkan dosa. Di hal ini yaitu tidak memahami kehendak Tuhan. Kalau kita tidak membaca Alkitab, kita tidak memahami. Jika kita tidak berdoa, kita tak tahu Tuhan ngomong apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi buta perbuatan apapun kita tidak tahu. Oh, saya melakukan ini, padahal di Alkitab tidak diperbolehkan. Saya melakukan itu, padahal itu hal yang salah. Padahal hal itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Nah, jadi kita tidak tahu, kita menjadi buta tentang firman Tuhan, kita buta tentang apa yang dihendaki oleh Tuhan. Tidak mau bertobat. Nah, mungkin setelah tahu itu tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita tidak mau bertobat. Nah, itu halnya kita yang mempunyai hati yang keras. Jadi firman Tuhan ini dapat melunakkan hati yang keras. Beribadah juga begitu, karena kita firman Tuhan itu menghidupkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jika tidak dilakukan, mungkin apa yang ada di hati kita ini mengeras dan tidak
mau untuk memahami firman Tuhan. Jadi perlulah kita rutin atau continue berkelanjutan untuk kita melakukan ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, terjerumus dalam kesesatan, pasti ini sangat parah ya, karena sudah parah. Mungkin hal-hal yang sudah dikehendaki oleh Tuhan itu sudah tidak kita lakukan sama sekali, dan kita suka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi makanya kita harus tetap setia untuk beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Untuk tugasnya tadi sudah ya, sepertinya ya, tugasnya sudah di depan tadi ya, maaf. Apakah sudah? Ini ya, liturgi ini tadi ya, ini tugasnya silahkan dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.